Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Haryadi Halim dari komunitas Keluarga Sejahtera. Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita belajar bersama 372 orang. Tapi yang di Bandung itu hanya beberapa orang saja karena lagi corona gitu. Jadi kita tidak buka untuk semuanya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan beberapa saham yang sudah kita taking profit dan ada juga yang masih ditahan. Jadi yang ditahan itu di akun swing, yang di taking profit jadi akun scalpernya. Kuncinya adalah Bapak Ibu, kita 3 tahun ya, kita 3 tahun untuk bisa mendapatkan mudah-mudahan ada rezekinya 1 miliar pertama. Jadi kalau nanti yang di posting di akunnya Umi Cuan itu adalah yang modalnya 4 juta karena Umi Cuannya akan compounding dari 50 juta modalnya. Mudah-mudahan 1 tahun dapat 1 miliar karena duitnya udah ada. Nah, kalau duitnya yang belum ada gimana, Bu? Yang duitnya belum ada, jadi kita pakainya compoundingnya yang 400 ribu dulu. Jadi jangan memaksakan karena kan di saham itu adalah instrumen investasi. Jadi banyak orang yang bermasalah di saham itu karena biasanya memaksakan diri. Karena uangnya itu ngelihat, Pak Haryadinya kan 50 juta Bu, misalnya sama Bapak. Jadi akhirnya apa? Ya udah deh saya juga berani ngikutin. Cuma yang jadi masalah adalah Bapak Ibu tidak tahu di rekening saya ada berapa. Nah, padahal di 50 juta itu hanya sedikit saja Bapak Ibu. Sedikit saja uang yang kita pakai khusus buat investasi. Mudah-mudahan selama setahun ke depan kita bisa untuk bersama-sama ya, bersama-sama teman-teman yang lainnya juga. Jadi kita akan mulai di sini. Kalau Bapak Ibu tahu, 95% itu menurut data. Jadi 95% trader di Indonesia itu di tahun pertama adalah gagal. Sama kayak saya, ya Bu Yani ya. Saya juga gagal tahun pertama. Hilangnya sampai 4 miliar Bu kalau saya. Makanya saya itu ingin ngajarkan kepada Bapak Ibu itu jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kenapa sedikit aja? Mulailah dengan uang yang ada dulu 400 ribu. Karena saya itu dulu pakainya 5 miliar, udah mah ketimpa loss, terus uangnya uang investor. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga, udah mah harus stres loss, lalu juga stres harus ngeganti ke investor. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini adalah dengan uangnya yang sendiri yang memang khusus untuk investasi. Nah, sekarang sudah live 400 orang, jadi kita akan mulai. Jadi kita itu cuma pakai ini Bapak Ibu, cuma pakai metode sederhana tetapi powerful. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar, tontonlah micro SD. Kenapa di micro SD? Karena di micro SD itu semua materinya sudah lengkap. Jadi kita tidak akan membicarakan basic Bu Yani di sini karena basicnya sudah dibahas di micro SD. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, Bunda Yani ini adalah yang membantu saya dari keterpurukan di saham. Jadi saya itu udah 1 tahun stres, cut loss-nya itu sampai 4 miliar, tapi sekarang balik lagi malah jadi floating profit. Nah, jadi Bapak Ibu juga sama, nanti bagaimana belajarnya itu ya, kalau yang mau ke Bandung, kita tutup dulu. Karena kenapa? Karena kan corona. Tapi kalau untuk yang online, kita masih buka. Jadi siap Bu Yani? Mau tampil kamera atau nggak usah? Nah, kalau nggak pakai kamera ya di sini aja, kita mau ngobrol aja. Enggak. Jangan lupa. Bunda Yani udah make up sendiri. Jadi Bu Yani, jadi gini, ini adalah metode yang khusus yang pakai Bunda Yani biasa pakai lakukan. Nah, kita itu diajarkan ini Bapak Ibu yang tidak dikasih tahu oleh sekuritas atau yang lain itu biasanya tidak melihat mengajarkan running trade, tapi biasanya hanya mengajarkan itu adalah teknikal dan juga fundamental. Jadi kalau mau beli saham itu harus yang fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus. Padahal kan Bapak Ibu tahu sendiri inginnya tiap hari cuan ya. Kalau tiap hari cuan ya harus melihatnya di running trade. Nah, settingan dan lain-lain itu cek saja di micro SD karena kan sudah ada semuanya. Jadi yang akan kita bahas sekarang apa Bu Yani? Tentang teori dulu ya. Nah, jadi kita akan bicara tentang teori Dow ya. Ngobrol, ayo. Jadi tadi pagi itu alhamdulillah kita udah profit di saham AGRO, terus BRIS, sama kalau Amar nggak kekejar. Ya. Jadi kita nggak ngejar saham. Nah sekarang potensi untuk masih naik itu di saham NV ya. NV udah kita akum dari 1 minggu terakhir. Yang kedua mungkin di sesi 2 nanti kita bisa pantau juga saham Pura karena NV itu terkorelasi dengan Pura. Gitu ya.
Nah, kenapa kita profit di saham BRIS dan AGRO hari ini? BRIS dan AGRO. Nah, kita akan cerita tentang BRIS dan AGRO. Lanjut. Nah, dari pantauan pagi itu ternyata saham perbankan itu naik. Itu salah satunya saham BRIS. Dari mana saya tahu? Saya menggunakan yang namanya stock ranking. Ada Bapak Ibu yang selalu kita biasa pakai ya di sini ya, stock ranking ya. Nah, saham-saham ada seperti UAM, AMAR, sama BRIS tadi pagi itu langsung naiknya tinggi. Ya, settingannya yang persen gainer nih Bapak Yang Ibu. pakai gainer. Yang persen gainer. Nah, berarti saham perbankan itu naik. Tadi juga ada yang nanya di sini member, kenapa Ibu tahu hari ini saham perbankan naik? Dari mana? Dari gainers. Iya. Hanya itu saja. Itu yang jadi bisa orang kita pakai. suka bilang apakah ada bisikan goibnya hari ini saham apa yang naik? Ya, bisikan goibnya cuma satu kok, dari gainers. Nah, kalau kita kalau kita melihat dari teori Dawes bahwa ada korelasi indeks bursa itu yang saling berkaitan. Salah satunya yaitu ketika saham perbankan naik, kita cek saham perbankan yang lain. Ketika saham industri seperti anggaplah tele misalkan atau komunikasi naik, cek saham komunikasi yang lain. Itu teori Dow yang dimana indeks bursa itu saling berkaitan. Nah, kenapa kita masuk dari pas BRIS? Oke, kita HK dulu satu lot tadi. Lalu setelah itu ternyata rally naik, maka kita masuk lot banyak. Sudah itu kita TP cepat di 2-3%. Nah, persentase kalau untuk saham BRIS itu biasanya rally-nya jika di atas 12% akan ke 20%. Maka kita berani masuk di posisi 8%, 12%. Dan kita juga bisa profit ya, keluar posisi profit untuk pergerakan cepat. Nah, gimana nih kalau misalkan ternyata kita nyangkut karena kita terlalu nafsu di 21% kita masuk, tahunya sekarang turun. Jenisnya ini sahamnya kan saham bagus, jadi hold saja. Menurut pendapat saya ya, kecuali kalau saham gorengan murni. Ini saham perbankan ini saham yang layak hold. PR-nya juga baru 12. Iya, PR-nya juga masih kecil. Nah, terus IPO-nya juga 550. Betul, dia akan mengejar ke harga IPO yaitu minimal di 500. Jadi berani hold kalau nyangkut. Makanya saya rekomendasikan pagi ini saham BRIS. Yang kedua saham AGRO, sama saham perbankan juga. Tadi kita masuk di posisi sudah naik malah di 4%. Lalu kita masuk HK. Setelah itu setelah naik di atas 140 kita take profit. Nah, yang sekarang menjadi acuan kenapa saya merekomendasikan kemarin sebetulnya AMAR ya, adalah saham AMAR, padahal posisinya udah arah. Memang ini riskannya apa? Takutnya disuspend karena kenaikan tinggi. Kenapa saham AMAR saya rekomendasikan? Yaitu dari hasil laporan keuangannya tadi malam. Saya baca, lalu saya lihat berapa nilai laba bersih, laba kotor, lalu operasionalnya bagaimana. Ternyata saham AMAR ini memiliki laporan yang baik di posisi kuartal sekarang. Nah, saya tadi pagi sempat instruksikan juga salah satu tim saya untuk HK masuk 50 juta di harga pembukaan, tapi nggak dapet. Karena lotnya kecil ya? Karena lotnya kecil, langsung arah. Terus AMAR ini gini Bu Yani, udah masyarakat udah 70%, jadi kan dia banyak yang nyangkut di atas, pasti nanti banyak yang average juga. Harga tertingginya itu pas IPO itu sempat ke 640. Akan balik ke 500 menurut analisa ya, menurut analisa tim kita. Tapi yang sekarang kita kasih pengajaran ke sesi ini adalah untuk pergerakan cepat aja, yaitu AGRO dan BRIS. Kenapa saya bisa rekomendasikan hari ini? Dan kita sudah keluar take profit. Nah, ini mengacu pada teori Dow tadi. Boleh dicatat sama teman-teman, kenapa teori Dow ini dipakai? Karena teori Dow ini dipakai oleh seluruh trader di seluruh dunia. Bahkan menjadi teori yang dianggap induknya untuk teori lain. Yang pertama itu mengenai teori Dow itu market discounted everything. Nah, inilah kenapa AMAR saya beli. Market discounted everything artinya market menyerap segala berita. Ketika laporan keuangan satu perusahaan bagus, maka harga sahamnya pasti naik.
atau ketika misalkan terjadi news corona, covid, pasti saham-saham seperti rumah sakit, obat-obatan itu pasti naik. 2, tren pasar. Tren pasar itu ada yang namanya mayor, medium, minor. Nah, kenapa saya masuk di NP akumulasi? Karena itu masuk ke secondary atau mingguan dan bulanan. Seperti apa itu? Terjadinya akumulasi, partisipasi, distribusi. Nah, inilah yang menjadi acuan kita masuk ke saham NP waktu minggu kemarin, dan hari ini kita take profit di harga 100. Minggu kemarin masih 88. Nah, jadi kalau akumulasi itu kelihatan dari RTI dianya ini Pak, lihat panjang. Nah, kalau panjang kayak gini dia akumulasi, kalau udah beres ya terbang. Tapi gini kadang Pak Haryadi gimana ini kalau 1 bulan masih kayak gitu, ya berarti masih diakum. Kayak NP itu kan di 80-an udah, lihat dari bulan Juni, berarti udah berapa bulan? Udah sebulan setengah. Nah, jadi kadang ingin ini, kitanya ingin cuannya banyak, tapi ingin cepat. Nah, itu Bu yang kadang susah. Ya. Tapi kalau misalnya ingin cuan banyak, ya kitanya harus sabar. Tapi kalau kita ingin cuannya cepat, ya 2% aja. Jadi ada beberapa metode. Satu metode scalping atau fast, di mana kita beli hari ini, posisi cuannya juga hari ini. Ada yang memang metodenya sabar, nunggu dulu akumulasi, partisipasi, dan distribusi, itu bisa mingguan sampai bulanan. Nah, kita menggunakan 2 metode ini. Nah, sekarang kalau misalkan kalau NP ternyata volume sudah masuk, itu volumenya lumayan besar, itu mengkonfirmasi tren apakah akan bullish atau bearish. Ketika dia dijaga di 100 sampai 110, berarti mengkonfirmasi akan bullish. Kita keluar dulu di posisi 100. Nah, untuk tadi yang pagi ketika bearish naik, itu kan belum terjadi yang namanya reversal, maka bisa di hold sampai terjadi reversal. Reversal itu apa? Pembalikan arah. Nah, itu kan permainan namanya bid over. Jadi itu di hari ini Pak Har, buat teman-teman juga. Nah, sekarang dari mana saya tahu? Itu udah jelas dari running trade dan juga dari yang gainers. Nah, posisi bagaimana mengecek posisi bandar di mana, penjagaan di mana, itu metodenya yang satu, pakai DSI. DSI-nya yang sudah diinformasikan ke teman-teman. Banyak orang yang bisa mengunduh yang namanya DSI tapi tidak bisa membaca. Iya, padahal gratis ya. Banyak orang mengunduh DSI, udah kayak gitu cara bacanya gimana? Nah, itu kan butuhnya ke Bandung. Main, ngopi-ngopi. Kalau saya jelaskan di sini kan panjang dan lebar, nggak cukup sehari. Tapi kalau ke Bandung ya bisa dijelaskan secara rinci. Nah, DSI ini kenapa saya masih pakai sebagai software robot saya? Karena sampai dengan hari ini saya belum ketemu dengan software lain yang secepat dan seakurat DSI. Sekarang kita lagi kemarin masuk ke IDX Live dan juga Google yang sekarang lagi disettingin sama Pak Daro. Itu memang keakuratannya live, jadi tidak ada delay 5 menit seperti DSI, tapi belum jalan. Mudah-mudahan kalau udah jalan itu lebih akurat lagi. Jadi untuk sementara menggunakan DSI. Nah, untuk membaca cara DSI itu ada macam-macam. Dan kenapa saya menggunakan ini salah satunya gitu kan? Karena semua metode ada di sini. Jadi saya nggak pusing lagi untuk mencari technical analisnya. Contoh nih ya, sekarang BMRI itu di 5.100 contoh ini ya. Nah, bagaimana teknikalnya gitu kan? Ini teknikalnya dari indikatornya sudah dirangkum dalam DSI. Itu ada RSI-nya, ada stokastiknya, ada MACD-nya, ada William, ada ROC. Udah lebih dari 5 sampai 10 indikator. Kita butuh apa lagi? Kalau Anda mencari chart dengan indikator, misalkan anggap RSI, anggap CCI gitu kan? Itu kan hanya beberapa indikator dan kita akan pusing sendiri mencari dengan pakai indikator apa lagi gitu. Sedangkan di DSI udah dirangkum lebih dari 5 indikator. Nah, kita mau pusing apa lagi? Tinggal hanya melihat angka saja, tidak perlu menarik-narik garis lagi. Itulah kenapa saya masih menggunakan DSI.
Nah, terus pergerakannya ini adalah untuk pergerakan yang cepat. Kalau untuk pergerakan yang lambat, kita harus menggunakan metode lain. Karena itu untuk swing atau untuk invest. Jadi kita menggunakan salah satunya dengan laporan keuangan dan juga news. Tapi kalau untuk teknikal, untuk pergerakan cepat cukup dengan volume, running trade, dan DSI. Hanya itu yang saya gunakan. Selanjutnya mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin baca, bagaimana cara membaca metode DSI ini. Nah, di sini kita lihat top stock, ada top originate buy, ada yang top gainers. Kita cek aja, mungkin salah satunya adalah NP. Kita lihat dulu. Technical analis untuk NP di jam-jaman 15 menit terakhir dan 5 menit terakhir. Terjadi distribusi di 9897. Bandarnya jualan dulu. Bandarnya jualan dulu. Dari mana saya tahu? Kok tahu Bu Yani gitu kan? Bandarnya jualan posisi 9798. Karena marketnya sudah merah. Nah ini ya merah ya. Marketnya sudah merah. Artinya yang menginginkan barang itu di harga 9897 sudah nggak ada. Yang ada adalah yang jualan. Yang jualan siapa? Ya macam-macam. Ada retail, ada bandar, ada apa? Yang baru masuk gitu kan. Sudah tidak menginginkan barang ini di harga segini. Nah ini kan riskan untuk turun. Kemana turunnya? Nah kita lihat posisi di hourly. Kemungkinan di 88. Karena bullishnya terjadi di sana. Bagaimana posisi bandar? Masih akum. Artinya bandar menunggu barang murah, nunggu orang jualan. Atau nunggu orang cut loss ya. Nunggu orang yang beli tadi 102, salah enter. Salah enter itu Bu. Karena mau 1 lot gitu. Jadinya 100 10.000 lot. 10.000. Nah itu cara bacanya. Sekarang posisi breeze ya yang kita barusan dah take profit. Kita cek breeze. Nah, ini kita lihat technical analisnya dari daily, hourly, 50 minute dan 5 minute. Di 15 menit terakhir posisi 374, 371 atau di posisi average 370 itu terjadi pertukaran barter barang. Artinya ada pertukaran barang apakah dilakukan oleh retail atau dilakukan bandar. Biasanya kalau untuk membaca ini adalah bandar dan bandar. Jadi ada tukaran barang di sini. Ini posisinya merah, hijau, hijau, merah. Dari simple dan eksponensial. Itu ada pertukaran barang di 370. Nah, 370 itu posisinya tadi itu berapa persen ya 370? Coba. Berarti di sekitar 16% ya? 16%. Ini ditukar dulu barangnya. Apakah dia akan naik lagi di sesi 2? Saya nggak yakin karena terjadi sell MA10, MA5. Wih, apalagi 378-nya ada yang pasang over 400.000. Wih, itu mah bandarnya nakutin. Jadi posisinya kemungkinan akan turun dulu. Low-nya di berapa? Kita lihat di 15 menit terakhir di 310 atau 314 posisi strong buy. Nah, apakah kalau yang saya misalkan udah HK terus nyangkut, bagaimana nih posisinya harus diapain? Diamin aja karena BRIS ini jenis saham yang menurut saya punya fundamental yang cukup baik, di hold saja nggak apa-apa, apalagi kalau kita menjaga MM. Ketika HK itu masuknya hanya 30% saja dana. Jangan dihabiskan dananya untuk 100%. Kita misalkan mau main di 1000 lot, masuk langsung 1000 lot, ya ketika posisi turun akan bingung sendiri. Tapi kalau kita jaga MM-nya, nanti tunggu besok untuk masuk lagi di 70% lotnya. Itu untuk metodenya. Lalu yang kedua, materi yang hari ini saya berikan kepada teman-teman di sini, selain teori Dow,
ada yang namanya tentang money manajemennya jadi dari Jesse Livermore. Jesse Livermore ini salah satu legendaris yang mampu membuat uangnya berlipat ganda sehingga sampai dengan hari ini masih dipakai. Apa saja yang diberikan oleh teori Jesse ini, salah satunya adalah tentukan rasio untuk membeli saham. Jadi Anda harus punya planning. Dalam satu saham itu mau berapa uang yang digelontorkan. Jangan karena ngelihat itu naik, jangan karena dapat info dari kanan kiri atau bisikan goib ya, terus Anda tidak punya planning dalam membeli saham. Berapa rasionya? Yang kedua adalah dari teori Jesse ini 10% loss rule. Artinya ketika pergerakan turun di atas 10-20% tidak pernah di average down. Jadi dibiarkan kalau sama dia. Tapi saya mengacu pada tambahan dengan teori yang pertama selain dari Jesse, yaitu teori Dow. Jadi ketika menambah posisi itu harus saat reversal atau saat bullish. Ketika bullish baru ditambahkan. Tapi ketika tidak bullish jangan diapa-apain. Karena pergerakan saham kita itu pergerakan sebetulnya IHSG itu bagus, naik turunnya. Saham-sahamnya juga ketika posisi turun di harga average trader. Ingat ya, harga average trader, bukan harga average-nya untuk para investor atau swinger. Nah, itu pasti bullishnya cepat. Nah, yang ketiga itu dari teori Jesse ini adalah mengatur tentang keuangan. Harus punya tetap cash. Cash is the king. Jadi dana selalu dijaga. Selanjutnya ada yang dikatakan Jesse ini, jangan buru-buru ngambil profit. Walaupun misalkan kita punya plan, ini harus disesuaikan sama plan kita. Plan kita mau TP di berapa. Nah, ketika dapat sesuai dengan plan kita, misalkan ngambil hanya sebentar aja 2-3% selesai, sudah ikuti plan itu. Tapi kalau mengacu pada teori yang satunya mengenai Jesse, yaitu jangan buru-buru ambil profit. Nah, kita juga melakukan itu. Jadi ada dua teori sekaligus kita terapkan. Nah, ini kembali ke planning Anda sendiri. Anda harus punya plan, mau take profit di berapa. Jangan ketika naik bingung, ketika turun bingung. Bingung semua ya. Nah, kalau kayak Pak Haryadi itu kan beliau sangat sabar dan tekun. Jadi walaupun sudah naik di atas 50%, 100% berani hold karena mengacu kepada teori Jesse ini, tidak buru-buru mengambil profit sampai terjadi yang namanya reversal. Kalau saya ambilnya kan teori Dow, tidak Jesse ya, tapi Dow. Jadi kita mengambil take profit sesuai plan teknikal dan plan pribadi. Itu mungkin beberapa informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman. Silahkan Pak Har, mungkin mau ditambahkan lagi. Jadi Bapak Ibu, seperti yang ini kan Bapak Ibu yang tim 100 ya, yang di Bandung ya, kita akan cerita tentang money management yang seperti diinikan oleh Bunda Yani. Jadi kalau waktu pertama kita beli itu, kan tim 100 itu menyumbangkan Bu, masing-masing 13 juta untuk menjaga bid. Nah, waktu pertama kita beli tanggal 16 April ya Bu ya, 16-14 April, nah ini, belinya adalah keren di 224. Pas begitu beli keren di 224 itu pada rame. Kenapa rame? Begitu dibeli ARB coba. Gimana coba baru juga beli udah ARB? Kan kalau saya mah santai. Akhirnya apa? Dibiarin. Pas sudah dibiarin pada ini. Lah kok Pak dibiarin? Terus gimana? Ya biarin aja udah biasa. Akhirnya seminggu sabar, 2 minggu sabar, pas udah sebulan ada yang cut loss, dia mantul dulu ternyata ke 140, jadinya kan cuan, ada yang cuan. Yang nggak sabar ya berarti jual. Akhirnya apa? Sebulan setengah nunggu. Nah, sampai ke sini ya di
udah mau ke 50 kayaknya, pasti nanti tidur. Akhirnya apa? Pada rame-rame cut loss. Nah, saya itu belinya saat ada MA5 di sini. Jadi yang dinamakan reversal itu kalau di kita bilang itu adalah saat MA5 tambahlah dari asalnya 200 juta, beli 400 juta. Jadi average itu ada di 83. Ya, keren. Saya juga waktu itu floating loss sampai minus di 46 juta. Karena saya masuk di posisi di atas 100. Ternyata turun. Nah, apa yang saya lakukan adalah hold kuat-kuat. Ketika dia turun anjlok dan terjadi reversal, kita tambahin, masukin dana. Dari yang floating loss dari 40 sekian juta menjadi profit di atas 50 juta. Dan itu ada di posting di Telegram saya. Bagaimana before dan after ketika saham potensi yang loss menjadi berbalik profit. Itu karena money management yang kuat. Jadi buat teman-teman kalau punya saham ya jangan di cut loss dulu selama area untuk para trader. Masih santai aja. Santai aja. Karena dalam saham itu ada analisa yang tidak sesuai dengan market. Jadi tidak selamanya analisa itu bisa 100% sesuai dengan market. Kalau ada ya berarti dia pasti kaya raya. Gak mungkin ada yang sampai loss atau apa ya. Berarti dia bisa menebak 100%. Nah, analisa itu untuk membantu sebagai kompas kita di market. Nah, marketlah yang paling benar. Jadi kalau ada saham yang potensi loss, sebaiknya tidak diapa-apain selama kita menjaga MM atau money management. Berapa kali saya lolos dari saham-saham yang memang punya fluktuasi yang volatilitasnya yang tinggi. IPCC, NP, terus keren. Lalu yang terakhir itu saya juga ada floating loss sampai di atas 30 juta. Tapi karena saya jaga MM, akhirnya berbalik profit di atas 20 juta. Yang terakhir profit tertinggi saya itu kemarin di satu saham, yaitu mendapatkan sampai profitnya 142%. Nah itu kenapa saya bisa seperti itu ya karena MM-nya dijaga. Jadi kalaupun saya melakukan cut loss, misalkan saya melakukan cut loss, nggak mungkin deh Bu Yani nggak cut loss, pasti kan cut loss. Saya cut loss tapi tampung lagi di bawah. Dan itu double dananya. Jadi buat teman-teman, jaga selalu cash is the king. Itu aja Pak. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa kita ngajarin itu harus mulai dari sini? Karena kita itu inginnya Bapak Ibu jaga cash dulu. Nanti setelah jaga cash, baru jangan di tahun nanti di tahun kedua baru mulai kalau misalnya ada tabungan ya udah misalnya mau mulai yang 50 juta silahkan. Cuma saran dari kita adalah untuk di awal silahkan untuk 5% modal dulu atau maksimal 10% sekali masuk. Nah 4 juta ini merupakan 8% modal. Makanya sistem compounding ini merupakan money management yang dimodifikasi. Jadi biar Bapak Ibunya santai. Nanti kalau misalnya sudah dapat di tahun pertama, misalnya yang dari 400.000 itu jadi 100 juta, maka yang 100 jutanya inilah yang ditarik Bapak Ibu. Kan ini total 160 juta ya. Maka yang ditarik adalah 100 jutanya, yang 50 jutanya dikompondingkan lagi hingga nanti 2 atau 3 tahun bisa jadi 1 miliar. Kalau yang sudah punya uang santai 50 juta, ya nggak jadi masalah kalau mau langsung di sini di compoundingnya gitu Bu. Jadi misalnya kayak saya nih ngasih ke istri saya nih 50 juta udah simpen buat di saham. Ya udah, tapi sekarang itu yang disimpannya adalah 4 juta dulu Bu. Udah cuan top up 200. Soalnya duitnya udah dibeliin tanah gitu. Jadi ya karena kemarin itu cuan keren sama NV Bu, ya udah. Jadi banyaknya itu kemarin itu dari keren sama NV yang meledaknya. Jadi pembelajaran untuk para trader biasanya ada penyakit-penyakit yang harus mampu kita atasi. Ya salah satunya adalah modal yang habis terus. Iya. Karena kita tidak menjaga MM itu. Tapi kalau kita menjaga ya modal nggak akan habis. Jadi kalau kita modalnya 100 juta ya jangan langsung di 100 juta. Belinya bertahap 1 juta, 5 juta gitu kan. Tidak langsung dihabiskan kecuali kalau untuk mengambil compounding. Kalau compounding itu kan dana tersendiri karena dananya dari kecil jadi santai menjadi besar kita masukin. Tapi kalau udah punya dana yang besar ya penempatannya itu yang harus dijaga.
Nah, terus yang harus Anda pahami bahwa yang jadi persoalan para trader itu mereka tuh kebingungan mau beli saham apa. Selalu nanya, saya beli saham apa gitu. Ya, Anda ya jangan masuk ke bursa saham kalau begitu. Karena ya itu proses yang harus Anda ikuti, yaitu belajar. Harus beli saham apa, saya beli saham apa nih hari ini gitu kan. Nah, itu nggak bisa minta tebak-tebakan. Itulah kenapa butuh belajar. Nah, saham ini yang pagi ini saya rekomendasikan beli A dan B gitu kan istilahnya, karena apa? Karena melihat gainers dan hasil dari belajar saya selama ini. Jadi tahu saya harus beli saham apa hari ini. Salah satu yang bisa menjadikan indikator adalah mudahnya dengan top gainers tadi. Iya, mudah-mudahan setahun ya. Iya, ini bocoran nih buat teman-teman yang ikuti live hari ini. Kenapa sih kok hari ini beli sektor perbankan nih Bu Yani gitu kan? Tahu dari mana? Apakah ada bisikan goib? Tidak. Kuncinya adalah top gainers. Stock ranking. Stock ranking yang ininya top gainers. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu yang jam 9 sampai 9.30 juga lihat saya live, biasanya suka lihat stock ranking tapi volumenya 100.000 kalau saya. Karena kenapa? Saya itu ini kan bisa lihat Bu. Yang live itu ada 484 misalnya. Nah, kalau misalnya volumenya nggak 100.000 ya member sama member perang. Iya. Nah, lotnya nggak ada. Nggak ada lotnya, makanya kita itu santai dulu, tunggu dulu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibunya trading sendiri, nggak usah ngelihat 100.000. Pokoknya begitu udah kelihatan, lalu dicek di sini kelihatan di stop price ada bid overnya, tahu resikonya kemana, tahu potensinya kemana, kan kayak ini kan, kayak misalnya keren, resikonya di 134. Terus potensinya kemana? Ada 147. Pokoknya cek aja yang paling besar bid overnya. Maka resiko sama potensi di situ. Terus kalau kitanya sudah berani mengambil potensi dan mengambil resiko, ya udah berarti kita disiplin. Kita beli, setelah beli pasang resiko bila ke 134, jual jika ke 147. Gitu Bu. Nanti selama 1 tahun, ini yang sederhana akan kita praktekkan. Terus suka ada yang bilang itu Bu, yang kesini ya, kan yang kesini itu udah ratusan orang. Udah 1 tahun yang lalu selalu bilang gini, Pak Haryadi emang gitu doang? Bukan gitu doang, gitu dulu. Karena metode kita banyak. Jadi kenapa? Kok Pak Haryadi cuma dikasih satu dulu? Nanti kalau udah bisa, udah konsisten, baru kita tambah yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Sekian dari saya untuk rekamannya, sudah 30 menit. Kita lanjut trading lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.